Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman muda generasi bangsa. Saya Liza Ain Azizia dengan NIM 213103010002 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Unhas Jember. Di sini saya akan sedikit sharing ilmu kepada kalian dengan tema pentingnya toleransi beragama, yang saya akan mengangkat judul tentang apa itu toleransi eksternal dan internal. Saat ini pembahasan agama sudah menjadi pembahasan yang tidak lagi benar-benar harus dihati-hati, karena agama sudah menjadi hal yang sangat lumrah, tidak lagi sensitif ataupun privasi. Sehingga banyak sekali orang-orang di luaran sana membahas sesuatu disambung-sambungkan dengan agama kesana kemari. Namun kita tidak boleh lupa bahwa toleransi harus selalu kita kaitkan, karena kita hidup di negara Indonesia dengan berbagai macam pulau, suku, adat, ras, dan agama. Toleransi harus selalu kita kuatkan. Teman-teman muda generasi bangsa, berbicara tentang toleransi beragama, apakah kalian tahu toleransi itu apa? Ya, toleransi adalah sikap saling menghormati, menghargai, dan percaya terhadap individu atau kelompok dalam hal keyakinan, kepercayaan, ataupun pendapat. Nah, macam toleransi di sini ada dua, yakni toleransi internal ataupun toleransi eksternal. Toleransi internal adalah sikap saling menghormati terhadap kelompok-kelompok dalam satu agama. Sedangkan toleransi eksternal adalah kebalikannya, yakni sikap saling menghormati terhadap kelompok-kelompok di luar agamanya. Toleransi internal ternyata lebih susah dilaksanakan dibanding toleransi eksternal. Fenomena ini bisa kita amati, bisa kita lihat dari lingkup kelompok dari agama kita sendiri, yaitu agama Islam. Pada umumnya agama Islam atau umat Islam pasti cenderung bisa menerima kelompok-kelompok di luar dari agamanya, yang itu notabene dia berbeda agama. Tetapi dia lebih susah untuk menerima kelompok yang ada di lingkungannya, yang ada di lingkup agamanya, meskipun itu hanya berbeda pendapat, madhab, atau sekte saja. Perseteruan intraagama terkadang jauh lebih keras daripada perseteruan antar agama. Ini bisa kita lihat dalam beberapa kasus, seperti contohnya ketika awal berdirinya salah satu ormas terbesar di Indonesia. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah, tantangan yang dilancarkan oleh kalangan NU jauh lebih keras untuk komunitas orang Muslim atau umat Muslim modernis, itu jauh sangat keras sekali. Perseteruan antar kedua ormas tersebut sangat begitu mendalam dan bertahan lama, sehingga mereka merasa mereka bukan dari agama yang sama. Hal semacam ini juga terjadi pada agama-agama lainnya. Contohnya agama Kristen. Perseteruan antar denominasi juga lebih keras daripada perseteruan yang mereka tunjukkan kepada agama-agama di luar Kristen. Sampai-sampai bagi kalangan umat Islam secara garis besar, mereka memandang orang yang berbeda pendapat, berseberangan dengan akidah yang diajarkan dalam agamanya, itu mereka menyebut sebagai orang murtad atau sesat. Begitu juga dalam agama Kristen, mereka menganggap orang yang berseberangan dengan agamanya itu sebagai orang yang heretik. Mereka lebih membenci dan memusuhi orang-orang yang disebut murtad atau heretik tersebut daripada orang yang berbeda dari agama luar. Melihat kenyataan semacam ini, tampaknya upaya untuk menegakkan toleransi internal jauh lebih harus diupayakan daripada toleransi eksternal. Meskipun keduanya harus sama-sama dikerjakan secara serentak, tetapi toleransi untuk menghormati sesama kelompok agama itu lebih urgent untuk masalah ini. Dialog intraagama juga jauh lebih penting diupayakan daripada dialog antar agama. Selama ini hanya tokoh-tokoh pembesar agama saja yang bisa berdialog dengan santai dengan agama-agama lain. Sedangkan berkomunikasi dengan kelompok-kelompok dalam agamanya sendiri itu masih jarang sekali dilakukan secara sadar dan sistematis. Sebagai umat Islam muda generasi bangsa, kita harus bisa melakukan pergerakan ataupun perubahan
agar kelompok sesama agama kita sendiri bisa terus damai dan tentram. Dan yang paling terpenting, jalinan persaudaraan antara satu sama lain bisa terus membaik dan bisa meminimalisir perseteruan yang ada. Sekian ilmu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dan meluangkan waktunya untuk menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat dan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.